Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Herdiansyah. Oke, di video sekarang saya mau nyenengin hati kalian ya. Karena apa? Karena di sini saya mau bahas ciri-ciri kamu mau sembuh. Terus hubungannya sama buat senang hati kamu itu apa? Jadi kayak gini, kalau misalnya kamu punya satu atau dua atau tiga dari kesamaan ini, dari ciri-ciri kesamaan ini, mungkin kamu lagi fase penyembuhan, tapi kamu nggak sadar ya bahwa kamu itu lagi fase penyembuhan. Tapi kamu merasa terus saja kumat ya, terus saja takut itu. Tapi ya, jadi kamu nggak sadar gitu kalau misalkan hal-hal ini tuh kamu lagi fase penyembuhan atau bahkan kamu udah sembuh, tinggal kuatin mentalnya. Karena apa? Karena kalau misalkan kamu udah sama semuanya, sama ciri-ciri ini, kamu tinggal kuatin mental. Karena ketika triggeran datang gitu, atau misalkan apa ya, ya nyolek di fisik gitu ya, kita takut apa gitu ya, kamu bisa dibodoh amatin karena mental kamu udah kuat. Tapi bukan bodoh amat berarti cuekin segalanya, enggak ya. Tapi kamu bisa, udahlah, udah mau sembuh juga gitu kan dari cemas. Nah ntar lama kelamaan kamu sembuh, terus juga mental kamu makin kuat. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan udah punya kesamaan dari ini, tinggal kuatin mental. Semuanya saya bahas, tapi sebelum ke pembahasan juga saya nggak lupa mau nanya kabar kamu gimana, nanya kabar cemas kamu gimana. Juga saya mau nanya kamu hari ini ngapain. Ini pagi-pagi loh, enaknya olahraga ya, keluar cari angin gitu ya. Ini masih segar juga. Oke. Terus juga nggak lupa saya doain semoga kabar sehat ya. Juga saya doain semoga cemas kamu makin hari makin hilang. Juga saya doain semoga makin hari mental kamu makin kuat. Terus juga saya nggak lupa selalu doain semoga semua urusannya, kegiatannya dilancarkan. Juga saya nggak lupa doain semoga kamu dimurahkan rezekinya ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi balik lagi ke pembahasan. Apa aja sih ciri-ciri kalau mau sembuh itu? Ini menurut pengalaman pribadi ya. Jadi waktu itu sebelum ada corona nih ya. Ini jadi jangan dilakuin sekarang karena sekarang lagi pandemi ya. Ini cuma pengalaman aja gitu ya. Kalau misalnya kamu ngerasa ini ya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Mungkin kamu lagi fase penyembuhan juga. Oke, jadi yang pertama itu ketika datang triggeran atau takut apa gitu ya, terus muncul di fisik nih, misalkan ada sakit di dada kiri kayak nyut gitu, dikit, sakit itu dikit. Kalau orang yang cemas itu kan kalau ada triggeran dikit dia buru-buru nyari informasi ya, dari misalkan dari Google, nah dari Google ataupun dari teman gitu ya. Nah kalau ciri-ciri kamu sembuh itu waktu ada triggeran dikit sakit di badan itu kamu nggak buru-buru searching Google. Itu ciri-ciri yang pertama banget, kamu udah nggak searching Google tentang penyakit ya. Jadi kamu lebih baik menganalisa tapi ke hal positifnya. Misalkan dada kamu sakit sebelah kiri, tapi sakit itu cuma satu detik, cuma nyet gitu doang ya. Nah itu kan bisa aja otot tegang ya, terus juga masuk angin, terus juga kalau kurang olahraga. Nanti ketika kamu bilang kayak gini, oh ini cuma masuk angin, terus oh ini kurang olahraga gitu. Nah udah gitu udah nggak ada pikiran lagi gitu. Nah jadi itu yang pertama ya. Kalau misalnya kamu masih cemas itu, kalau ada trigger itu kan searching Google ya. Nah itu kayaknya belum sembuh deh. Kalau misalnya kamu udah bisa baik-baik aja sama pikiran yang positif kamu, berarti kamu udah mau sembuh tuh. Jadi udah dibodoh amatin gitu. Mungkin ini kurang olahraga, terus mungkin ini salah tidur juga bisa ya. Terus ini juga kram gitu ya, otot di sini kan ada otot ya. Nah jadi pas besoknya kamu perbaiki deh pola tidur, pola makan, terus olahraga. Ntar besoknya sembuh, nggak ada nyut gitu lagi gitu. Nah kamu bakal ngerasa sembuh gitu ya. Nah itu yang pertama ya, kamu udah nggak searching Google penyakit gitu, nggak searching di Google tentang penyakit maksudnya. Itu yang pertama banget ya, karena memang pada dasarnya pasien cemas itu emang nggak boleh searching di Google tentang penyakit. Itu emang nggak boleh banget, itu saran dari konseling sama psikiater ya. Karena apa? Saya cerita di sini sedikit ya, karena orang seperti kita itu nggak bisa memilah-milih mana yang benar, mana yang salah. Tapi bukan berarti kita nggak tahu mana yang benar, saya begitu aja, enggak. Contohnya kayak gini ya. Kalau misalkan kamu nih ya, ini saya cerita dikit lagi di sini ya. Kalau sakit di dada gitu ya, nyut gitu, terus kamu searching Google, ada dua pilihan, misalkan ada dua pilihan, yang keluar itu masuk angin sama jantung koroner. Kamu pilih yang mana? Jujur ya, jantung koroner kan? Kenapa ya nggak yang pilih masuk angin gitu? Nah kita itu nggak bisa memilih kayak gitu, nggak. Jadi lebih condong ke yang negatifnya daripada yang positifnya. Oke, jadi bisa aja kita masuk angin terus sakit di dada kiri gitu ya. Tapi kenapa kita langsung mikir ya ke jantung koroner? Nah, gitu orang kita itu kayak gitu. Jadi kelemahannya di situ. Makanya konseling sama psikiater nggak saranin kita buat searching penyakit di Google karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke, lebih condong itu yang negatif mulu ya.
Nah kayak gitu, kelemahan orang kita tuh kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa, itu ya seiring berjalannya waktu kita bakal sembuh. Kayak saya juga sembuh, kamu juga harus sembuh ya. Jadi itu yang pertama, kamu udah nggak searching penyakit di Google, tapi kamu lebih baik-baik dengan pikiran kamu sendiri. Oke. Terus ada yang kedua. Jadi ketika itu waktu saya mau sembuh, kan ini sebelum ada corona ya, saya udah berani kemana-mana gitu. Jadi dulu kan waktu belum sembuh masih cemas itu. Jangan kan mau pergi gitu ya, keluar rumah juga udah takut. Kayak gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya nongkrong sama teman nih. Terus saya disuruh ke tempat itu kan. Ya terus saya datang aja gitu, nggak ada pikiran ntar gimana kalau di jalan kamu pingsan, terus ntar gimana kalau di jalan kamu jatuh, terus gimana ntar kalau di jalan tiba-tiba mati. Itu udah gak ada pikiran kayak gitu. Jadi mau pergi ya pergi aja gitu. Nah terus udah sampai sana, terus balik ke rumah kan, udah nongkrong tuh balik ke rumah. Nah di situ baru mikir, ini kok nggak biasanya ya, kalau misalkan mau pergi biasanya takut duluan, terus banyak mikir, mau pergi juga ragu-ragu, nggak bisa sendirian. Tapi hari ini kok saya bisa pergi ke sana gitu, terus baik-baik aja di jalan tuh nggak kenapa-kenapa. Nah waktu itu saya mikir, yaudah kalau gitu saya mau ngetes lagi, saya masuk mall sendirian, saya mau kesana sendirian, terus juga saya ngetes nongkrong malam-malam ya, tengah malam saya nongkrong diajakin sama teman waktu itu sebelum ada pandemik ini, diajakin tengah malam ya, itu kan jangan kan tengah malam ya, pagi siang sore malam buat keluar aja takutnya minta ampun ya, tapi ini saya beraniin tengah malam keluar sendirian gitu ya. Dan akhirnya saya nyampe, terus sampai rumah saya selamat, terus juga nggak ada apa-apa gitu. Nah disitu saya makin pede ya, oke lah saya mau main kesini tapi sendirian di jalannya ya, saya sambil ngetes mental juga. Dan akhirnya ya udah sampai sekarang saya sembuh gitu, sampai mau kemana-mana juga ya pergi aja gitu, nggak usah mikir-mikir apapun itu, karena udah kebukti gitu kalau kamu pergi ke sana kamu nggak akan jatuh, nggak akan pingsan, nggak akan kelayangan, nggak akan mati juga ya. Cobain deh kayak gitu ya. Nah itu waktu sebelum ada pandemik, tapi sekarang lagi ada pandemik, lagi ada corona ya, kan nggak boleh kemana-mana tuh. Jadi ya yang deket-deket aja lah, misalkan ke tempat ibadah ya, terus juga itu kan ngetes mental juga loh buat orang kita, tapi ya ke tempat ibadah juga udah ngetes mental gitu ya, apalagi yang jauh-jauh gitu ya. Tapi kan sekarang lagi kayak gini, jadi bukan berarti saya nyuruh kamu ya buat pergi ke sana sekarang, pergi sini sekarang, terus lakuin apa yang kamu inginkan itu enggak. Ini kan lagi corona ya, nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi yang dekat-dekat aja lah gitu, cobain mental kamu. Kalau misalnya masih takut di jalan ya paksain, padahal di jalan tuh nggak akan kenapa-kenapa, seriusan deh. Udah saya cobain gitu ya sampai saya sembuh. Nah, jadi yang kedua itu kamu udah mulai berani kemana-mana sendirian jalannya. Tapi ya kan waktu kalau misalkan lagi parah itu kan nggak berani ya, keluar rumah dikit nggak berani, apalagi naik motor gitu ya, sering itu ke trigger di motor gitu kan. Nah kalau misalkan kamu udah ciri-ciri mau sembuh, kamu keluar, itu kamu udah enjoy gitu, keluar sendiri, sana sendiri, terus udah nggak ada bisikan berisik pikiran di kepala gitu yang ntar kamu gini, udah nggak ada kayak gitu. Nah itu ciri-ciri yang kedua ya. Jadi saya ingetin lagi, di sini saya nggak nyuruh kamu buat pergi sekarang, saya nggak nyuruh kamu buat ngelakuin apa yang kamu inginkan, nggak ya, nggak. Ini sesuai apa kondisi juga, apalagi sekarang kondisinya lagi pandemik ini, nggak boleh kemana-mana gitu ya. Kayak itu ya. Jadi yang pertama kamu udah mulai nggak searching di Google tentang penyakit, yang kedua kamu udah mulai berani kemana-mana sendirian. Oke, yang terakhir kamu udah menghilangi pantangan. Dalam artian kayak gini, ketika cemas kan kamu udah nggak boleh apa ya, mungkin kamu dapat informasi di luar bahwa kamu cemas itu harus jaga makan itu, jaga pola makan, jangan makan yang pedas misalkan atau yang asam gitu ya, atau misalkan kebanyakan makan, itu kan pantangan ya. Nah jadi waktu itu ini pengalaman ya, saya punya pantangan itu beberapa bulan ya, sampai pokoknya agak apa ya, nggak punya kebebasan gara-gara pantangan. Nah jadi someday saya ngilangin semua pantangan, dari mulai makanan juga ya, tadi yang pergi-pergi kemana gitu ya, saya ilangin pantangan. Kan waktu itu pantangannya itu nggak dijaga pola makan, pola tidur, terus juga apa, jangan makan kebanyakan gitu ya. Tapi waktu itu saya nyobain semuanya, saya makan gitu ya. Jadi hari itu saya nggak punya pantangan apa-apa, saya cobain makan yang pedas banget ya. Terus juga saya minum kopi lagi, saya ngerokok lagi, terus juga saya makan banyak hari itu ya. Tapi udahnya nggak kenapa-kenapa gitu. Karena apa? Karena saya bosan dipantangin mulu ya, nggak ada kebebasan gitu. Itu kan gimana kita mau bahagia kalau kita nggak punya kebebasan ya. Jadi saya hilangin pantangannya, udah saya mau makan apa yang saya yang pengen gitu ya, saya makan semuanya. Terus ini ada yang pedas, itu pedas banget, jadi saya makan gitu. Terus ada apa ya, itu kan banyak makanannya, saya makan semuanya.
Oke, tapi akhirnya nggak kenapa-kenapa gitu. Nah dari situ saya lakuin setiap hari gitu, ternyata makan ini enak ya, terus makan ini enak ya, udah lama nggak makan ini, terus saya makan, terus timbul rasa bahagia gitu ya. Akhirnya saya bisa nyobain makan ini lagi tanpa ada sakit-sakitan, tanpa ada begah-begahan ya. Nah disitu timbul bahagia kan. Nah lama kelamaan ya udah biasa lagi aja lah. Nah lama kelamaan juga oh udah sembuh ternyata. Nah kayak gitu ciri-cirinya ya. Tapi di sini juga saya ingetin, saya nggak nyuruh kamu buat makan yang benar sekarang, minum kopi sekarang, makan banyak sekarang, enggak. Ini sesuai kondisi tubuh kamu dan lambung kamu tentunya ya. Kalau jadi waktu itu emang tubuh lagi sehat, lambung juga lagi sehat, kok saya punya pantangan gitu, padahal tubuh ini sehat gitu. Makanya di situ saya mikir udahlah hilangin pantangan aja gitu, dan akhirnya nggak kenapa-kenapa sampai sekarang. Nah jadi lama kelamaan kamu bakal mikir kalau misalnya kayak gitu, berarti ya udah, berarti ini udah sembuh gitu, udah lepas dari pantangan, lepas dari kecemasan gitu ya. Nah gitu ya, jadi saya ingetin lagi, di sini saya nggak nyuruh kalian buat ngambil keputusan, buat pergi ke sana, pergi ke sini, makan ini, makan itu, terus juga pokoknya apa ya, di sini saya nggak ada bermaksud buat nyuruh kalian ngambil keputusan intinya ya. Tapi ini cuma berbagi pengalaman aja, kalau misalkan ciri-ciri sembuh tuh kayak gini. Sebenarnya banyak sih, banyak banget, tapi ini intinya gitu ya. Ini intinya coba, kalau misalkan kamu punya satu atau dua di antaranya, kamu lagi fase penyembuhan. Kalau misalkan kamu punya tiga-tiganya, berarti tinggal kuatin mental. Ya, kayak gitu loh. Jadi yang saya tadi sebutin kenapa harus kuatin mental, karena ya kayak gitu, kalau misalnya ada triggeran dikit, kamu bisa bodo amatin karena udah mau sembuh, karena udah hilangin pantangan, kesini berani, terus juga udah nggak searching Google lagi ya. Nah jadi kayak gitu. Nah, terus sekarang saya nanya sama diri kamu sendiri ya, gimana, ada satu, dua atau tiga yang sama di ciri-ciri ini? Oke, coba ingat-ingat lagi deh. Kalau misalkan kamu baru sadar sekarang, berarti kamu udah mau sembuh loh seriusan ya. Tinggal kuatin mental aja. Oke, jadi gitu ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terus juga makasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terus juga makasih udah klik subscribe ya channel ini. Makasih banyak ya buat kamu udah klik tombol subscribe channel ini. Terus juga kalau misalnya kamu suka video ini, kamu boleh like. Kalau nggak suka juga boleh di dislike ya. Di sini nggak ada keterpaksaan apa-apa ya. Kita pengen sama-sama nyaman karena satu hal, saya pengen kamu sembuh doang. Ya kayak gitu ya. Oke, jadi pokoknya channel ini asik lah buat kedepannya. Saya bantu kamu sampai sembuh lah ya. Oke, saya janji saya bantu kamu sampai sembuh sebisa mungkin ya. Kalau misalkan selagi saya mampu ya saya bantu. Kalau misalkan enggak ya tolong kasih masukan ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau misalkan ada yang kurang, nasihat atau saran, kamu boleh komen ya, kamu boleh. Terus juga kalau masih ada yang keluhan ini itu, kamu boleh komen di sini, ntar di video berikutnya insya Allah saya bahas ya. Oke, mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.